Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang logika matematika. Nah, kita harus tahu dulu apa itu logika matematika. Logika matematika itu sebuah cabang ilmu yang mengkaji penurunan-penurunan kesimpulan yang valid dan tidak valid. Nah, valid itu apa sih? Valid itu sahih, atau dengan kata lain bisa dibuktikan nilai kebenarannya. Nah, kita sederhanakan logika matematika ini itu sebagai aturan-aturan untuk menarik suatu kesimpulan. Nah, jadi logika matematika itu seperti itu. Dimulai sejak kita masih kecil, setiap manusia sedikit demi sedikit akan melengkapi pembendaharaan kata-kata. Contoh, seorang menyatakan warna biru. Jadi pikirannya itu menyatakan warna biru. Apa yang terjadi jika yang dibayangkan justru warna hijau? Nah, seseorang harus menyusun kata-kata yang dimilikinya itu menjadi sebuah kalimat. Ya, misalkan di sini ada 7 habis dibagi 3. Kemudian Ujang habis dibagi 2. Kemudian ada lagi Presiden pertama RI Soekarno. Selanjutnya 1 adalah Presiden bilangan asli. Hal apa saja yang dapat Anda nyatakan dari kalimat di atas? Pada dasarnya, di saat berkomunikasi, seseorang harus menyusun kata-kata yang dimilikinya menjadi suatu kalimat. Nah, dari kalimat-kalimat ini, manakah kalimat yang memiliki arti dan kalimat yang tidak memiliki arti? Nah, kalian bisa membedakan kalimat mana saja yang memiliki arti atau memiliki makna dan kalimat mana yang tidak memiliki makna. Nah, kemudian ada lagi, apakah pintu itu tertutup? Kemudian, tutup pintu itu. Tolong pintunya ditutup. Semoga pintunya tertutup. Terakhir, pintu itu tertutup. Nah, dari kalimat-kalimat ini, ada kalimat pertanyaan, kemudian ada kalimat pernyataan, kemudian ada kalimat perintah, ada kalimat permintaan, dan ada kalimat harapan. Nah, kalian pilih mana kalimat-kalimat yang termasuk ke dalamnya. Nah, pada materi logika matematika, kita hanya membahas tentang kalimat pernyataan. Kenapa? Karena kalimat pernyataan itu hanya mengandung satu nilai benar atau satu nilai salah, ya, dan tidak kedua-duanya. Jadi, suatu pernyataan itu tidak memiliki nilai benar dan salah. Jadi, hanya satu nilainya antara salah dan benar. Nah, makanya yang dibahas di logika matematika itu hanya kalimat pernyataan. Oke. Nah, dalam logika matematika itu ada yang namanya negasi atau lingkaran, kemudian konjungsi, ada disjungsi, ada implikasi, ada biimplikasi, ada konvers, ada invers, dan ada kontraposisi. Nah, semua ini adalah kata penghubung yang menghubungkan antara premis 1 dengan premis 2. Nah, dalam suatu pernyataan itu pasti memiliki nilai benar dan nilai salah. Nah, nilai benar itu akan mempunyai pasangan. Nilai benar akan mempunyai pasangan benar. Nilai benar juga akan mempunyai pasangan salah. Nah, begitupun dengan yang salah.
akan mempunyai pasangan benar dan yang salah dengan pasangan yang salah. Nah, silahkan nanti kalian lengkapi tabel logika matematika ini ya dengan nilai kebenarannya. Nah, Bapak kasih sedikit penjelasan. Negasi itu kebalikan dari misalkan ingkaran P itu kebalikan dari P. Kalau di sini nilainya benar, berarti ingkarannya benar. Kalau dari P-nya benar, berarti kebalikannya salah. Nah, benar berarti salah. Nah, untuk konjungsi itu adalah penghubung dan P dan Q. Nah, P dan Q. Jadi kalau dan itu kita harus memilih, misalkan di sini ada benar dan benar berarti benar. Ya. Kalau misalkan benar dan salah itu pasti salah karena kita dan itu menghubungkan. Benar dan salah pasti salah, salah dan benar otomatis pasti salah juga, salah dan salah pasti salah. Berbeda dengan disjungsi. Disjungsi itu atau. Kalau atau kita memilih ya. Kita memilih kalau benar dengan benar, kita pilih benar dan benar pasti benar. Kalau benar dan salah ya pasti benar. Salah dan benar pasti benar karena kita pasti memilih yang benar. Begitupun dengan salah dan salah pasti salah karena tidak ada benarnya, nggak mungkin jawabannya jadi benar. Oke, nanti kalian lengkapi tabel logika matematika ini, ya. Tabel logika matematika ini menjadi lengkap nilai kebenarannya. Bapak ambil sebuah contoh, misalkan premis 1, kemudian premis 2. Premis satunya misalkan Ujang makan nasi, kemudian premis 2-nya Ujang minum kopi. Oke. Nah, kalau dibuat negasi dari premis 1 P ini, Ujang makan nasi itu menjadi Ujang tidak makan nasi. Jadi ditambah kata tidak. Begitupun dengan Ujang minum kopi menjadi Ujang tidak minum kopi. Nah, untuk penghubung dan atau konjungsi berarti Ujang makan nasi dan minum kopi. Kalau disjungsi berarti Ujang makan nasi atau minum kopi. Nah, bedanya di situ ya. Kemudian kalau implikasi P maka Q berarti jika Ujang makan nasi, maka Ujang minum kopi. Jadi jika P maka Q. Nah, itu seperti itu ya kalau dibuat dalam suatu kalimat. Nah, kemudian selain konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, ya, ada juga teknik penarikan kesimpulan. Nah, yang pertama itu ada modus ponen, kemudian modus tollens, dan yang terakhir silogisme. Nah, untuk menarik sebuah kesimpulan, di sini misalkan premis satunya, jika P maka Q. Jika P maka Q. Terus premis keduanya itu P. Nah, kita dapat menyimpulkan kesimpulannya itu yaitu Q. Nah, contoh misalkan premis satunya, jika Ujang makan nasi, maka Ujang minum kopi. Kemudian pernyataan kedua, Ujang makan nasi. Nah, kesimpulannya itu yaitu Ujang minum kopi. Nah, itu dinamakan dengan modus ponen. Jadi, penarikan kesimpulan dengan metode modus ponen. Kemudian selain modus ponen, itu ada modus tollens. Nah, jika P maka Q. Nah, premis keduanya itu kalau tadi P, ya sekarang ingkaran Q. Ingkaran Q. Nah, kesimpulannya itu ingkaran P. Misalkan tadi, jika Ujang makan nasi, maka Ujang minum kopi. Nah, premis keduanya itu ingkaran Q, berarti Ujang tidak minum kopi. Maka kesimpulannya Ujang tidak makan nasi. Nah, kemudian yang terakhir itu ada
silogisme. Jika P maka Q, kemudian premis keduanya jika Q maka R, maka kesimpulannya P maka R. Nah, misalkan kita bikin satu premis lagi, R. Nah, misalkan pada silogisme P maka Q. Jika Ujang makan nasi, maka Ujang minum kopi. Kemudian pada premis keduanya, jika Ujang minum kopi, maka Ujang harus bayar. Nah, jadi kesimpulannya, jika Ujang makan nasi, maka Ujang harus bayar. Nah, itu cara silogisme. Nah, itu untuk penarikan kesimpulan. Ya. Jadi nanti kalian lengkapi logika matematika ini, tabel kebenarannya. Kemudian kita belajar menarik kesimpulan. Nah, tugasnya kalian buat contoh pernyataan-pernyataan sebanyak 10 pernyataan. Tugasnya buat 10 pernyataan tentang COVID-19. Kemudian dari 10 pernyataan itu kalian buat negasinya, kemudian konjungsinya, kemudian disjungsinya, implikasinya, biimplikasi, konpes, inpes, kontraposisi, dan penarikan kesimpulan menggunakan modus ponen, modus tolen, dan silogisme. Ya. Nah, Bapak kasih contoh misalkan COVID-19 premis 1 misalkan ya, premis 1. COVID-19 penyakit yang menyebar dengan cepat. Kemudian premis keduanya, COVID-19 membuat kepanikan di seluruh dunia. Nah, kalian nanti bisa dibuat premisnya itu dari tiap-tiap premis menjadi negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan yang lainnya. Misalkan dibuat negasi dari tadi COVID-19 penyakit yang menyebar dengan cepat, berarti ingkarannya itu menjadi COVID-19 penyakit yang tidak menyebar dengan cepat. Ya, kalau lingkaran tadi ingat ya, ditambah kata tidak. Oke, untuk pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Nanti kalian kerjakan, buat tugasnya, ya. Nanti dikumpulkan di KM-nya masing-masing aja. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih.